Yang saya hormati segenap DKM, pengurus Masjid Al-Aqsa Permata Bintaro, jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min syururi anfusina, min sayyiati a'malina wa akhlaqina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana la rizqa lana illa ma razaqtana la hukma lana illa ma hakamta alaina innaka antallah al-aziz al-hakim amma ba'du. Alhamdulillah, kita sangat bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pagi hari ini ba'da salat subuh kita bermajlis, majlisnya majlis Al-Qur'an, majlisnya majlis sunnah Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan semakin banyak kita bermajlis, semakin banyak kita beribadah dan beramal soleh, semakin besar anugerah Allah untuk kita semua dalam kehidupan dunia ini dan insya Allah dalam kehidupan akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teladan yang paripurna. Tentu keteladanan baginda adalah mencakup aspek ibadah kita, aspek akidah kita, bahkan aspek muamalah, berinteraksi, bermuamalah dengan sesama kita. Mudah-mudahan tuntunannya yang kita amalkan senantiasa akan menjadikan kita mencintai Rasulullah dan kelak kita mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Aqsa Permata Bintaro, baik yang ada di masjid maupun yang ada di berbagai tempat, offline maupun online. Kita membahas tentang keteladanan Nabi menurut Al-Quran, atau bagaimana kita memaknai keteladanan yang menjadi inti dari kehadiran Rasul. Rasul Allah utus sebagai teladan. Nabi-nabi sebelumnya juga teladan untuk kaumnya. Tapi Nabi Muhammad spesial. Teladannya bukan hanya untuk umatnya di masanya, tapi untuk seluruh umat manusia hingga yaumil qiyamah. Nabi Ibrahim, ya untuk Nabi Ibrahim, dan beberapa ada keteladanannya yang Allah kekalkan. Nabi Musa untuk Nabi Musa, umatnya. Nabi Isa pun untuk kaum Nabi Isa. Tapi Nabi Muhammad keteladanannya berlangsung hingga yaumil akhir, karena beliau adalah Nabi terakhir. Ditutup oleh baginda, maka semua tuntunannya untuk seluruh umat manusia hingga yaumil qiyamah kelak. Sedikit saya share screen untuk memudahkan Bapak Ibu lebih lagi mendalami makna yang dimaksud teladan Nabi Muhammad menurut Al-Quran. Maulid Nabi atau kelahiran Nabi merupakan keistimewaan bagi Nabi. Karena kelahirannya, kehadirannya sudah diberitahukan oleh Al-Quran. Sudah diwartakan melalui doa Nabi Ibrahim, melalui berita gembira oleh Nabi Isa. Alhamdulillah kita, kelahiran kita didoakan orang tua kita, keluarga kita, tetangga kita, keluarga besar Handetola. Semua bergembira dengan kelahiran kita. Tapi spesial bagi Nabi ini, Allah beritakan bahwa nanti akan ada Nabi terakhir. Itulah berkah dari doa Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ketika selesai meninggikan pondasi Ka'bah bersama Nabi Ismail putranya, beliau memohon kepada Allah, di antara doanya adalah Rabbana wab'ats fihim. Ya Allah, aku sudah selesaikan mempersiapkan Ka'bah, mempersiapkan sarana prasarana, membersihkan seluruhnya agar orang datang dari berbagai penjuru beribadah di sini. Maka hamba mohon agar engkau mengutus seorang rasul dari kalangan mereka, dari bangsa Arab,
dari orang-orang Mekah. Nanti Rasul ini membacakan ayat-ayat Allah, mengajarkan Al-Quran dan As-Sunnah, serta mensucikan kekotoran-kekotoran hati mereka, pikiran mereka, jiwa mereka. Disinilah kelahiran atau kehadiran Nabi sudah diawali dengan doa dan harapan Nabi Ibrahim. Kita berdoa untuk anak kita, betul, Rabbi habli minas solihin. Berdoa pula untuk keturunan kita, Rabbana hablana min azwajina. Allah kabulkan doa kita, lahirlah anak kita solihin dan solihat. Alhamdulillah. Ini doanya Nabi Ibrahim untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berita tentang Nabi juga diinformasikan melalui kabar gembira Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa menyampaikan kepada Bani Israel bahwa nanti akan ada seorang Rasul setelahku. Dan namanya sudah dicatat di dalam At-Taurat, di dalam kitabnya juga Al-Injil, yaitu Ahmad, atau kita sebut dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita tidak mencintai Nabi? Semua Nabi memberitahukan. Di sini contohnya Nabi Isa mengkabarkan, menginformasikan kepada seluruh kaumnya saat itu Bani Israel. Hai Bani Israel, aku utusan Allah kepadamu. Membenarkan kitab sebelumku. Dan memberi kabar gembira, nanti ada Rasul yang bernama Ahmad atau Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah di antara bentuk kemuliaan dari Nabi. Kelahirannya, kedatangannya. Bagaimana Nabi betul-betul ditunggu oleh para Nabi sebelumnya dan tentu oleh seluruh umat manusia. Berdasarkan Al-Quran, surat Al-Baqarah tadi 129 dan surat As-Sadd ayat ke-6 menunjukkan keagungan maulid, yaitu kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ada riwayat dari Ibnu Ishaq yang tadi ya menjadi penafsir dari ayat tadi. Aku adalah buah doa ayahku Ibrahim, kata Nabi. Aku juga kabar gembira saudaraku Isa saat ibuku mengandung, cahaya memancar dari berbagai negeri menerangi istana-istana di Damaskus, di Syam, di Syria. Saat itulah Nabi, waktu kecilnya, beliau bercerita bagaimana dua laki-laki, yaitu malaikat, mendatanginya, kemudian membelah dadanya dan mengeluarkan darah hitam kotoran. Kemudian dicuci, dibersihkan dadanya hingga bersih. Maka wajar. Kalau hati Nabi itu hati yang paling lapang, hati yang paling suci. Kalau ditimbang, maka semua hati manusia itu tidak menandingi hatinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Timbang seberat 10 hati, belum juga. Ya. Mengalahkan timbangan hati Muhammad, ditimbang oleh malaikat. Coba timbang lagi 100 umatnya, tidak juga. 1000 umatnya, seluruh umatnya. Itulah kebanggaan kita kepada Nabi. Masya Allah. Makanya Nabi paling lapang dadanya. Paling pemaaf, paling dermawan, paling pokoknya tidak ada yang lebih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk itu Allah siapkan menjadi uswah hasanah. Salah satu persiapannya adalah persiapan dibersihkan hatinya, disucikan jiwanya sehingga Nabi layak menjadi uswah hasanah untuk seluruh umat manusia. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kita alhamdulillah ketika baru lahir dibersihkan, dimandikan, ya kemudian dibersihkan. Setelah ketika akikah, ya rambutnya dicukur, kemudian dijadikan sebagai timbangan sodako, diberi nama yang bagus, kemudian macam-macam, dipotongkan kambing. Ini adalah cara untuk salah satu agar anak kita insya Allah soleh dan solehah. Kenapa? Karena tuntunan Nabi. Nabi sendiri diperlakukan begitu, tapi langsung oleh malaikat, langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal yang lain, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, kenapa keteladanan Nabi itu paripurna? Bisa dibayangkan, semua itu bersolawat kepada Nabi. Semuanya mengungkapkan pujian. Solawat bisa artinya pujian, bisa artinya doa, bisa pula artinya adalah harapan. Bayangkan semua bersolawat.
Ya. Innallah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah dan malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Karenanya kita diperintah. Sehingga dikatakan wajib bersolawat. Kalau dikatakan hukumnya solawat apa? Wajib. Minimal sekali seumur hidup. Seperti wajibnya haji. Minimal. Ya, tapi insya Allah kita selalu mudah melafadzkan solawat dan salam. Yaitu sebagai syiar khas. Syiar khusus bagi Nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Kalau disebut nama Nabi, Allahumma salli wa sallim atau sallallahu wa sallama alaihi wa sallama tasliman katsira, sekian banyak lafaz-lafaz sholawat itu adalah karena kita menjalankan perintah Allah dan nanti banyak keutamaan. Ayat ini kata para ulama menjadi bukti akan keistimewaan dan keutamaan Nabi. Khususan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi sebagian ulama mengatakan kalau begitu semua nabi Allah bersolawat, malaikat bersolawat. Iya. Namun karena ini disebut di dalam Al-Quran, maka ada taksis, ada pengecualian. Berarti benar-benar dan betul-betul. Orang dikatakan bakhil kalau disebut nama nabi tidak mau bersolawat. Pada Allah senantiasa bersolawat, malaikat bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita bangga. Nabi kita, Nabi terakhir, Rasulullah adalah yang selalu dibacakan solawat untuknya. Dalam solat pun kita baca solawat. Di luar solat. Bahkan nama Nabi selalu diabadikan oleh Al-Quran. Ayat ini kata Syekh As-Sa'di dalam tafsirnya merupakan pemberitahuan akan kesempurnaan Nabi. Tingginya derajatnya, kemuliaan kedudukannya. Di sisi Allah dan di sisi semua makhluk. Sehingga ketinggian popularitasnya. Popularitasnya mengalahkan popularitas siapapun. Semua makhluk langit kenal. Dan makhluk bumi kenal dan tahu. Memuji bukan hanya ya, memberikan head gitu ya. Tentu dalam tanda kutip ya, yang membenci berarti tidak paham. Allah memuji, malaikat memuji, ya demikian juga kita memujinya dengan menyebutkan sholawat, dengan mendoakan setelah azan, wab'athu maqaman mahmudan ladzi wa'adta, bersolawat seterusnya, dan bagaimana ini sebagai pelengkap iman kita, mencintai, memuliakan, dan menambah amal kita serta menghapus dosa-dosa kita. Sehingga sholawat itu disyariatkan seluruh waktu. Bahkan para ulama mayoritas mewajibkan di dalam sholat. Ada sebagian yang tidak. Namun di sini menunjukkan keagungan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Masya Allah. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, banyak sekali. Kalau kita rujuk kepada hadis, keutamaan bagi yang mengamalkan perintah Allah di surat Al-Ahzab tadi. Siapa yang bersolawat kepadaku sekali, Allah bersolawat kepadanya 10 kali. Berarti Allah memuji, Allah bangga dan Allah mencintai hambanya yang bersolawat kepada Nabi. Demikian juga sekian banyak ya hal yang kita lakukan mendapatkan keagungan derajat. Dosa dihapuskan, demikian juga derajat ditingkatkan. Dan jangan khawatir. Jangankan kepada Nabi, kita datang ke TPU, ke tempat pemakaman umum, kita mengucapkan Assalamualaikum ya ahlal diyar. Salam sejahtera untuk kalian yang berada di dalam kubur. Dan yang di dalam kubur sesungguhnya menjawab. Kalau tidak, untuk apa kita mengucapkan Assalamualaikum? Bagaimana dengan Nabi? Khusus, kalau ada umatnya mengucapkan salam kepadaku, Allah kembalikan rohku sehingga aku menjawab salam dan sholawat semua umat. Kita sekarang bersolawat, Nabi menjawab. Ya, disitulah sesungguhnya interaksi yang kontinu antara kita dengan Nabi dalam bentuk lisan, nanti dalam bentuk perbuatan, dalam bentuk akhlak. Lisannya terus menyebut, akhlaknya mengikuti Nabi, perbuatannya insya Allah mengikuti tuntunan Nabi. Maka lengkaplah keteladanan Nabi dijalankan oleh umatnya hingga akhir zaman. Subhanallah. Kita bangga dengan Nabi. Ayat-ayat Al-Quran
banyak memuji Nabi, mengagungkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana mungkin manusia tidak mengagungkannya? Al-Quran saja menyebut begitu dengan hadis-hadis yang sangat banyak. Belum lagi pandangan para sahabat, para tabi'in. Hadirin wal hadirat, inti dari kehadiran Nabi adalah sebagai uswah. Itu intinya. Jadi kalau datang, kemudian tidak ada yang mencontoh dalam tanda kutip. Untuk apa diutus? Kalau kita intinya tidak begitu. Inti kita adalah beribadah kepada Allah, mengikuti tuntunan Allah dan tuntunan Nabi. Sedangkan Nabi intinya itu sebagai uswah. Maka kita wajib meneladani. Karena intinya seolah-olah Nabi tidak diutus kecuali sebagai uswah. Kalau tidak berarti ya manusianya yang tidak mau beruswah. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Telah ada pada diri Rasul teladan yang baik, yaitu yang mengharapkan ridha Allah. Kenapa kita meneladani Nabi? Kita ingin dapat ridha Allah, ingin dapat balasan akhirat. Kita juga termasuk yang banyak menyebut nama Allah. Orang yang tidak mengharapkan ridha Allah, tidak yakin dengan balasan akhirat, tidak selalu mengingat Allah, tidak mungkin menjadikan Nabi uswah hasanah. Kenapa kita menjadikannya? Kan kita mengharapkan ridha Allah. Kita berharapkan balasan dari Allah. Dan kita ingin dikategorikan orang yang banyak mengingat Allah. Salah satu cirinya adalah laqad kana lakum fi Rasulillah uswah hasanah. Laqad kana menunjukkan penegasan. Benar-benar sudah ada, sudah dipersiapkan. Surat Alam Nashrah dipersiapkan. Nabi paling lapang dadanya. Alam Nashrah laka sadrak. Paling lapang. Diperlakukan apapun, Nabi senyum. Ya, betapa Nabi amat sangat dermawan, amat sangat pemaaf, pemurah. Itulah Alam Nashrah. Ditambah mawadda'aka rabbuka wa ma qala. Jangan khawatir. Nabi tidak pernah ditinggalkan oleh Allah, tidak pernah dibenci oleh Allah. Justru Nabi akan selalu dilindungi oleh Allah. Karenanya Nabi itu maksum, Bapak Ibu. Kalau kita maklum, harap maklum. Kalau ada salah harap maklum. Tapi kalau Nabi maksum, diproteksi oleh Allah, dijaga, dipelihara. Bagaimana mungkin kita tidak mengagungkan Nabi? Tambah lagi nanti Al-Kautsar yang khusus untuk Nabi. Telaga yang dikhususkan untuk Nabi, tapi umatnya dibolehkan untuk ya mendapatkan kemuliaan dari telaga tersebut. Laqad kana, sudah disiapkan. Kita mempersiapkan anak kita untuk jadi orang yang soleh dan soleh. Mempersiapkan agamanya, pendidikannya, semua dipersiapkan. Karena kita ingin baik. Allah mempersiapkan Nabi untuk menjadi uswah hasanah. Fi Rasulillah. Kita maknai ada dua sisi dengan Nabi. Ada sisi kerasulan berdasarkan wahyu, ucapannya, perilakunya, tindakannya semua. Tapi maaf, ada sisi kemanusiaan. Karena ini digariskan oleh Allah di surat Al-Kahfi 110. Tentang Nabi sebelumnya juga sama. Nabi itu manusia biasa. Makan, jalan-jalan di pasar. Dan Nabi mengatakan tentang beliau. Berdasarkan Al-Kahfi 110. Sesungguhnya aku manusia seperti kalian. Namun bedanya. Qul innama ana basyarum mithlukum. Aku seperti kalian. Bedanya. Yuha ilayya. Aku diberi wahyu. Karenanya basyarun ini kemanusiaan. Berarti yang wajib kita teladani adalah kalau berdasarkan wahyu dari Allah wa ma yantiqu 'anil hawa. Tapi kebiasaan Nabi yang bersifat manusiawi, budaya, boleh ikut, bagus, boleh. Misalnya jenis pakaian, ya boleh ikut Nabi, boleh tidak. Karena sisi kemanusiaan. Tapi sisi wahyunya apa? Oh, pakaiannya menutup aurat. Wajib kita ikut. Makan, silahkan makan apapun. Tapi ketentuan dari wahyunya halalan thayyibah. Berdoa dan sebagainya. Ada tuntunannya. Tapi jenisnya, ya alat-alat makannya, ya dulu nggak pakai piring. Boleh nggak pakai piring? Boleh. Karena ini sisi kemanusiaan. Saya pengen bajunya warna ini, boleh. Tapi kalau warna sesuai Nabi, boleh. Tapi kalau sudah digariskan oleh Al-Quran dan hadis, tidak ada kata lain, kita sami'na wa ata'na. Menutup aurat, sami'na wa ata'na. Kalau makan, ya itu berdoa, sami'na wa ata'na. Makan, itu jangan sampai kenyang, sami'na wa ata'na misalnya. Sehingga
inilah yang memudahkan kita. Ada sisi kerasulan, sisi kemanusiaan. Nah, ada yang maaf ekstrim, pokoknya semua yang dilakukan Nabi kita lakukan. Pada Nabi manusia, ada budaya. Kan beliau orang Arab tadi, diturunkan kepada bangsa Arab. Ada budaya-budaya Arab. Boleh, boleh. Kalau itu bagus, tapi ada yang tidak boleh juga. Ya, karena budaya manusia yang mungkin kita sulit mengamalkannya. Bayangkan, ya, kalau kita ngantor semuanya pakai jubah. Ya, kalau dikatakan baju Nabi jubah, tapi saya tidak tahu itu baju sesungguhnya. Kan kita boleh pakai batik, boleh pakai koko, boleh pakai kemeja, asal menutup aurat. Nah itu, perempuan tidak harus pakai yang hitam misalnya. Oh, di sana kan pakai hitam Ustaz. Lah, wahyunya tidak menuntun harus hitam. Yang penting menutup aurat. Jenisnya, teknisnya, alat-alatnya. Dulu berhaji, berumroh, jalan kaki. Naik onta. Sisi manusia itu. Sekarang naik pesawat. Sisi manusia. Tapi tuntunannya sama. Ada toab, ada wukuf. Ya, kalau haji, ada sa'i, semuanya. Kenapa? Karena itu sisi kerasulan. Ini kalau dibahas luar biasa. Namun Nabi mengatakan, aku manusia. Nabi itu ayah. Nabi itu suami, Nabi itu tetangga, Nabi itu sahabat, Nabi itu ya bagi masyarakat Mekah. Nabi kagum dengan beberapa budaya dan dikekalkan. Seperti budaya menghafal nasab. Itu kan budaya, tapi bagus-bagus. Kita kadang lupa Muhammad bin siapa. Ya. Mereka itu hafal betul-betul. Kita paling banter sama kakek. Mereka sampai engkong, sampai buyut, sampai apa itu ya, paling ujung. Nah, uswah hasanah ini integral Bapak Ibu, ya semuanya yang dijalankan oleh Nabi kapanpun dimanapun, tapi Nabi itu sisinya ada sisi basyariyah. Satu aspek, kenapa Nabi Allah utus dari kalangan manusia biasa untuk umatnya biasa pula karena mudah dan layak dicontoh. Orang-orang musyrik mintanya, kenapa engkau enggak utus wahai Allah? Ya, utusanmu dari malaikat. Kalau dari malaikat kita nggak bisa mencontoh, atau kita punya alasan nggak contoh. Ah, malaikat gimana kan nggak makan nggak minum, ya wajar dong kita kan makan dan minum. Tapi manusia biasa, Nabi makan, Nabi minum, Nabi berkeluarga, Nabi puasa, Nabi semuanya bisa kita jalankan. Jadi alasannya apa? Mungkin jangan-jangan kita bukan manusia. Selama kita manusia, insya Allah. Tapi karena kita itu banyak kelemahan, kekurangan. Tadi dua aspek tadi. Ini sisi Rasul kita jalankan. Sisi kemanusiaan jika mungkin. Karena sulit. Kenapa? Kita lahir di masyarakat tertentu, punya budaya tertentu, dan ada kewajiban-kewajiban yang lain yang mungkin berbeda. Interaksi sama manusia. Ada sisi kepatutan, ada sisi kelayakan. Dan konkretnya uswah hasanah itu adalah rahmat lil alamin. Karenanya jika kita menjadikan Nabi teladannya lengkap dalam semua aspek kehidupan, dimanapun kapanpun. Bahkan tadi Nabi adalah teladan untuk semua umat manusia, rahmatan lil alamin, bukan hanya untuk manusia, tapi untuk bangsa jin, untuk hewan, untuk alam ini. Maka tuntunannya lengkap. Coba, luar biasa. Dengan hewan ada tuntunannya, nyembelih yang bagus ada. Dengan alam ada kebersihan, ya menanam. Kalau ada biji korma, kata Nabi tanamlah. Kemudian menjaga ya lingkungan dengan sebaik-baiknya ada. Dan karena ini sisi yang berlangsung untuk siapapun, maka sesungguhnya uswah hasanah yang paling konkret adalah akhlak. Uswah hasanah yang lain sulit bagi masyarakat lain, bagi kita dua. Kalau kita sisi ubudiyah dan sisi akhlak. Tapi kalau untuk seluruh umat hingga akhir zaman, mungkin untuk ubudiyah masih ada yang belum dapat hidayah. Tapi mungkin sisi akhlak. Kita datang ke sebuah masyarakat, senang kalau kita berakhlak. Ya, bahkan masyarakat yang lain, kalau ada musibah membantu itu, tanpa ada membeda-bedakan. Ketika ada tsunami, yang bantu siapa? Semua masyarakat dunia. Hebat. Ada persoalan kemanusiaan di Palestina, yang membantu seluruh dunia. Itulah akhlak. Dan akhlak inilah salah satu yang mungkin dimanifestasikan dari uswah hasanah Nabi. Karena kan untuk semua alamnya. Mereka yang di kutub utara, kutub selatan. Dan mereka bangga kalau mampu menjalankan kebaikan. Dan semua umat manusia
memang menginginkan kebaikan dari akhlaknya. Untuk itu, uswah hasanah tadi, Al-Ahzab ditafsirkan dengan surat Al-Qalam ayat yang keempat. Bagaimana realnya dari uswah hasanah Nabi akhlaknya. Bab iman, bab ubudiyah, itu bab yang sangat khusus. Karena hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Dan Hasan Al-Basri memahami bahwa khuluqin azim adalah adab-adab yang dikaitkan dengan Al-Qur'an. Namun baik hablum minallah maupun hablun min ghairillah. Saya menyebutnya hablun min ghairillah. Kan hablum minallah bagaimana berhubungan dengan Allah. Tapi min ghairillah selain Allah. Kalau hablum minannas khawatir cuman manusia doang. Ya. Lingkungan tidak diperhatikan gitu ya. Adab dengan hewan tidak diperhatikan. Ada orang yang dihukum oleh Allah di neraka gara-gara kucing. Lihirratin. Karena kucing, bayangkan. Hewan berarti. Umar bin Khattab pun mengatakan, beliau di Madinah, kalau ada keledai yang tersungkur di Syam, ya, di Son'a, aku bertanggung jawab. Bayangkan hewan yang jatuh. Hablum min ghairillah. Bagaimana menjaga ya hubungan tetangga, ya, maksudnya menjaga lingkungannya, terus agar tidak mengganggu di jalan. Nah, berarti kan dengan alam. Tidak boleh meletakkan sesuatu, bahkan membuang kotoran atau yang mengganggu itu adalah bagian dari iman. Luar biasa itu. Makanya hablum minallah, bagaimana kita berhubungan dengan Allah dan selain Allah. Berarti ada manusia, ada hewan, ada alam ini. Tapi dengan jin sulit, ya sudahlah, tidak dibahas. Dan kalau ingin tahu ketinggian akhlak Nabi, tadi Al-Ahzab, uswah hasanah, wa innaka la ala khuluqin. Yang kedua, inilah konkretnya betapa tingginya akhlak Nabi yang tidak dapat ditandingi dan orang bangga semua. Mikhal Dehat, ya, kalau tidak salah membuat buku nomor urutan pertama Nabi. Setuju atau tidak setuju yang lainnya, kita setuju yang pertama dulu. Ya, bahkan ada seorang ya dari Prancis yang mengatakan, saya baca berulang-ulang akhlaknya Nabi, ternyata tidak ada akhlak yang lebih luhur dari Muhammad SAW. Bayang, yang dikagumi itu, dan orang kan kagum, akhirnya Nabi diterima oleh semuanya, bukan karena yang lain, tapi karena akhlaknya. Kalau Nabi diutus, belum apa-apa sudah, jangan begini, kata Aisyah, nggak ada orang yang mau. Tapi Nabi mencontoh dengan akhlak. Yang menggelar Al-Amin siapa? Bukan keluarganya, bukan ayahnya, bukan ibunya, bukan pamannya, bukan sahabatnya, tapi justru semua penduduk Makkah. Nabi mau orang dipercaya sulit. Kita nyari ke maaf ya, kecacatan Nabi itu sulit mereka sampai ya akhirnya mengatakan Nabi itu udahlah kalau gitu kita bilang aja dukun Nabi. Karena sulit mencari ya, saking mulia Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan inilah puncak dari keluhuran akhlak baginda adalah laqad ja'akum rasulun min anfusikum aziz, Bapak Ibu, aziz, rauf, rahim. Padahal ini sifat Allah. Aziz itu maha perkasa kalau di ayat lain. Rahim maha penyayang kalau di ayat lain. Aziz maha penyantun kalau di ayat lain. Tapi di surat At-Taubah ini khusus Allah mensifati Nabi dengan redaksi yang sama dengan sifat Allah. Maka terjemahnya bukan maha perkasa, berat rasa olehnya penderitaan manusia. Masya Allah. Kalau yang lain lapar, Nabi terasa lapar banget. Yang lain sulit, Nabi tambah sulit. Itulah manusia mulia. Ingin membantu, ingin menyelesaikan persoalan, menginginkan keselamatan, menyantuni, menyayangi. Masya Allah. Ayat ini hebat. Kita tidak boleh menamakan kita dengan Ra'ub, dengan Rahim. Karena bukan Allah yang menamakan. Tapi ini Allah mensifati Nabi dengan sifat itu. Kita tidak boleh. Kalau mengatakan itu kita dianggap nama paling keji. Ya, tetapi kalau panggilan boleh ya. Misalnya namanya Abdul Aziz dipanggil Jis, ya di saya begitu. Itu panggilan. Tapi nama aslinya Abdul Aziz bin siapa. Kenapa? Karena khawatir. Ya, itu kita menyamakan diri kita dengan sifat Allah yang tidak mungkin disamakan. Kalau Nabi Allah yang samakan. Berarti akhlaknya akhlak yang paling puncak. Dan inilah kenapa Nabi itu uswah hasanah. Karena sudah disiapkan oleh Allah. Justru tugas Nabi adalah menyempurnakan akhlak yang luhur. Jadi kalau akhlak manusia dalam tanda kutip tidak disempurnakan, ada persoalan dalam keteladanan kita.
yang diteladani ini. Bahkan dalam berakidah ada akhlaknya, dalam beribadah ada akhlaknya, apalagi dalam muamalah. Dalam berakidah kan ada akhlaknya. Janganlah kamu mengatakan fulan kufur, melainkan yang mengatakan itu dia kafir. Berarti ada akhlaknya. Ibadah ada akhlaknya, saling toleran dalam perbedaan, ada akhlaknya. Kalau kita umroh haji, berapa banyak cara sholat. Akhlaknya, ya sudah toleran. Akhlaknya mereka punya landasan, kita punya landasan. Dalam interaksi banyak sekali akhlaknya. Masya Allah, di satu masyarakat budayanya pakai sarung, kita tidak ada masalah. Yang lain pakai kopiah, kopiahnya berjenis-jenis. Itulah namanya akhlak, itu amat sangat luhur. Dan karenanya akhlak itu bukan given, Bapak Ibu, tapi ikhtiar. Ada riyadhah, latihan-latihan. Penguatan terus dan ditambah dengan doa. Ini Nabi paling mulia tetap berdoa. Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlak. Ya Allah, aku berlindung dari akhlak yang keji, amal yang keji, hawa nafsu yang mungkar. Dan tadi ya, akhlak itu betul bukan given, tapi pondasi-pondasinya Allah berikan. Hanya kalau dibiarkan, ya tambah buruk. Kalau tidak dibina, ya tambah rusak. Makanya kenapa ada sekolah, ada lembaga, ada masjid, ada berbagai. Ini kan untuk menjaga akhlak kita. Al-Quran menuntun, hadis menuntun, para sahabat, para ulama menuntun. Ya, karena kita berharap, Allahumma hdini li ahsanil akhlak. Ya Allah, tunjukkan padaku akhlak baik. Tidak ada yang dapat menunjukinya selain engkau. Tapi Allah tunjukkan melalui Nabi, melalui sahabat, tabi'in, para ulama, melalui. Sehingga contohnya ada di sekitar kita. Ada orang baik sekali, berarti dia mencontoh Nabi. Ada orang yang dermawan, dia mencontoh Nabi. Begitu. Tapi kita akui fulan dermawan. Hanya kedermawanannya pasti mencontoh Nabi. Karena tidak ada yang lebih dermawan dari Nabi SAW. Dan ini Bapak Ibu yang terakhir, kita lihat bahwa tawazun itu harus, beruswah itu harus tawazun. Proporsional, seimbang. Ya, tidak boleh kita terlalu ekstrim gitu sampai mengabaikan hak-hak yang lain dengan manusia, ya tidak akur misalnya. Nah, padahal uswahnya kan perintah Allah, innamal mu'minuna ikhwah, la tahasadu, la tandabaru, banyak sekali. Maka uswahnya proporsional. Yaitu kita sesuaikan dengan keadaan kita. Dan ingat, ada hak tubuhmu, ada hak keluargamu, ada hak semuanya. Ada hak Allah, tapi hak diri kita. Ada hak keluarga, ada hak masyarakat. Penuhilah. Berakidah saja ada akhlaknya. Beribadah apalagi bermuamalah. Dan inilah yang menuntun sehingga insya Allah umat Nabi itu dilihatnya tenang, bangga gitu ya. Orang memuji, dulu ingat betul. Indonesia dikenal yang paling sopan, yang paling santun. Semua orang datang suka. Senang kan? Karena ya datang, disambut, kemudian dipersilakan. Kalau bertanya pasti dijawab gitu. Mana jalan ini Pak? Ini Pak silakan. Kalau bisa saya bantu. Masya Allah. Dan Nabi SAW begitu. Tidak ada terjadi kesulitan Nabi yang duluan datang. Dan Nabi pantang untuk diminta. Selalu kalau diminta pasti Nabi memberi. Ini orang suka. Dan dengan begitulah akan berkembang kebaikan-kebaikan di bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini contoh yang lain. Kalau mengandalkan atau yang dinilai ibadah, kita tidak akan mungkin mampu. Ada 3 sahabat datang. Dikatakan ke rumah Aisyah. Bertanya gimana ibadah Nabi. Wah pokoknya hebat deh. Sehingga mereka kalau gitu nggak ada apa-apanya ya. Memang nggak ada apa-apanya. Apalagi Nabi sudah diampuni dosanya semuanya. Sehingga kalau gitu saya sholat terus. Lupa hak dirinya, hak keluarganya, hak teman-temannya. Yang lain kalau gitu puasa tidak akan berbuka. Yang lain saya tidak akan menikah. Tapi kata Nabi, kalian begitu tadi? Iya, demi Allah. Aku paling takut, paling takwa. Tapi aku puasa dan buka. Puasa sunnah Nabi. Makan sunnah Nabi. Nah, kan gitu ya. Jadi makan sunnah Nabi asal pada waktunya. Sholat sunnah Nabi. Tidur sunnah Nabi. Ya, tapi kalau tidur waktu ngaji enggak. Ya, tapi ada waktunya. Menikah sunnah Nabi. Sehingga kita komprehensif tapi juga proporsional. Tawazun dan seimbang bagaimana memaknai keteladanan Nabi. Karena bagaimanapun Allah sudah menjadikan Nabi sebagai teladan bukan untuk kita saja sesungguhnya.
tapi untuk seluruh umat manusia. Kalau Nabi dulu untuk umatnya saja, sudah selesai, ya diganti Nabi berikutnya kan, terus sampai terakhir Nabi Muhammad. Sayang kalau ya kita tidak memaknainya bahwa inilah tugas seluruh umat manusia. Seperti tugas Nabi menyempurnakan akhlak manusia, akhlak umatnya, kita pula akhlak diri kita, keluarga kita, sahabat kita, dan umat manusia. Kalau semua berakhlak itu fitrah. Dan kalau orang berakhlak, ya udah tidak akan terjadi apapun dalam dunia ini. Tidak saling mengumpat, tidak saling memfitnah ya. Kenapa? Karena nggak ada akhlak. Ya itulah yang dikatakan Syauqi. Innamal umamul akhlaqu ma baqiya. Fa in hum zahabat akhlaqun zahabu. Sebuah masyarakat akan baik kalau akhlak terjaga. Kalau tidak, ya sudahlah selesai. Sebuah umat itu karena jauh dari akhlak yang mulia. Inilah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Catatan kita bagaimana kita meneladani Nabi menurut Al-Quran. Al-Quran adalah sumber keteladanan. Al-Quran adalah segala-galanya bagi kita tentu. Dan insya Allah kita ingin meneladani Nabi secara komprehensif, tetapi juga proporsional. Karena kalau dikit-dikit dari Nabi sulit. Ya, mau bikin sekolah kayak Nabi ya sulit, nggak mungkin. Karena dulu nggak ada sekolah. Ya, mau ya begini ikut Nabi ya sulit, tapi ada sisi kemanusiaan. Kemanusiaan itu yang jelas tidak bertentangan nilai Quran dan nilai sunnah, nilai-nilai kebaikan, maka itu dibolehkan. Mara'ahul muslimuna hasan fahuwa indallahi hasan. Hadis Bukhari, apa yang dipandang oleh manusia, yaitu oleh orang-orang terbaik, bahwa itu baik, juga dipandang oleh Allah baik. Ini bermajlis baik meskipun online. Ya. Tuker-tuker makanan nggak ada di masa Nabi, makanannya beda, tapi itu baik misalnya pakaian silakan, mau berkreasi tentang pakaian, kendaraan boleh juga, tidak ada masalah, termasuk juga ada beberapa hal yang bisa kita jalankan karena kita ingin betul-betul ya menjadikan Nabi sebagai uswah hasanah, namun secara komprehensif, lagi pula secara tawazun, seimbang dan proporsional. Insya Allah mudah-mudahan inilah yang dimaksud oleh ayat Al-Quran, yang diinginkan oleh Allah agar seluruh umat manusia itu mampu meneladani akhlak Nabi. Kalau itu diteladani, yang ada adalah kedamaian, kenikmatan, kebahagiaan hidup antar kita dan dengan yang lainnya. Kan hidup kita tidak mungkin hanya dengan satu, tapi dengan beragam. Dan itu kenyataan yang kita alami dalam kehidupan. Tetangga kita macam-macam, ya, sahabat kita macam-macam, tapi dengan akhlak jadi satu macam, yaitu orangnya baik, orangnya mulia, dan lebih ya baik dalam menjalankan kehidupan ini. Wallahu a'lam bishawab. Bapak Ibu, demikian para jemaah sekalian, khususnya para pengurus DKM Masjid Al-Aqsa Permata Bintaro, silaturahimnya mudah-mudahan nanti insya Allah bisa offline, sementara ini dengan silaturahim by online. Mudah-mudahan nilainya sama di sisi Allah, khususnya yang di masjid tetap menjaga ya ataupun menunaikan setelah majelis ini sholat, dan yang di rumah pun sama jika memang dalam keadaan tidak memungkinkan. Mudah-mudahan Allah catat pahala di sisinya dan kita dalam rangka mengingat kemuliaan Nabi, dan mudah-mudahan kita termasuk yang menjadi umatnya mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Alafu minkum, saya kembalikan ke Ustaz Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jazakallah khairan Ustadz. Materinya sangat, kalau istilah anak muda sekarang, daging semua Ustadz. Ustadz, Anda izin untuk memberikan kesempatan untuk jamaah untuk bertanya Ustadz. Baik, silakan. Sudah masuk satu pertanyaan dari Bapak Ridwan Malawi. Saya izin untuk membacakan. Ustadz izin bertanya, bagaimana membedakan antara contoh kehidupan Rasul sebagai sunnah atau syariah dan kehidupan Rasul sebagai manusia biasa? Apakah beliau menyampaikan secara jelas mengenai perbedaan tersebut? Jazakallahu khairan. Baik, Pak Ridwan, barakallahu fiik. Memang kalau secara letterleks tidak ada. Nabi mengatakan ini bab wahyu, ini bab aku. Tapi dalam berbagai momentum Nabi selalu begitu. Ya, ketika bermusyawarah dengan sahabatnya, sahabat pun bertanya, apakah ini berdasarkan wahyu ataukah ini pandanganmu? Kalau itu pandanganmu, wahai Muhammad, kami boleh berpandangan. Itulah bijaksananya Nabi. Ternyata banyak hal
yang kemudian itu sesungguhnya adalah hasil dari musyawarah para sahabat. Dan musyawarah kan berarti dikecualikan dari wahyu. Kalau wahyu kan ya tidak boleh tidak kita melanggar. Tidak boleh kita melanggar, maaf. Seperti misalnya tawanan perang Badar. Itu kan Nabi bertanya, gimana ini? Oh, Abu Bakar mengusulkan, Umar mengusulkan. Diputuskan, ya sudah. Demikian juga kita keluar apa di dalam, itu juga demikian. Ketika ada sahabat datang, ya, kemudian saat itu ya masalahnya pertanian. Kan nggak mungkin dituntun letterlock pertanian itu. Waktu itu kalau tidak salah tentang mencangkok sebagiannya. Karena ini bahasa, cangkok kan bahasa sekarang. Tapi bagaimana pertanian itu subur? Maka ada yang mengusulkan, Nabi awalnya, jangan begini. Itu kalian, dalam tanda kutip, tidak melukailah hati tumbuh-tumbuhan gitu ya. Maka jangan dicangkok. Akhirnya sahabat pulang. Panennya nggak berhasil. Kata sahabat, Nabi panennya tidak berhasil. Waduh, kalau begitu ikut. Antum a'lamu bi umuri dunia. Tadi juga kalau kita baca ayatnya, Qul innama ana basyarum mislukum. Bagaimana mengetahuinya? Manakala Nabi mengatakan, ini bersumber dari diriku, maka itu berarti aspek kemanusiaan. Tapi kalau wama yantiqu anil hawa, An-Najm 3-4, berarti itu aspek kerasulan. Dan pada masa Nabi ini ada Mu'ad bin Jabal. Nabi kan mengutus Mu'ad ke Yaman. Mu'ad, aku tes kamu. Nanti kalau sampai di sana, apa yang kamu lakukan kalau ada masalah? Saya rujuk kitabullah. Bagus. Kalau nggak ada, sunnatullah, sunnah wahai Nabi. Kalau nggak ada, harusnya kan Mu'ad, aku tidak, kalau nggak ada, ya sudah, aku tidak mengatakan apa-apa, aku diam saja. Tapi Mu'ad mengatakan, ajtahidu ra'i, saya beristihad. Ada Nabi loh, Nabi masih ada, kok boleh istihad? Berarti kan di luar wahyu kalau istihad itu. Ini Nabi masih hidup, dan Nabi sengaja mengetes. Apakah Nabi mengatakan, gimana kamu beristihad? Tanya aku saja, enggak boleh kamu ikut pandanganmu. Tapi Nabi mengatakan, alhamdulillah, inilah yang diinginkan oleh Rasulullah. Oleh utusannya, utusan Rasulullah, yaitu Mu'ad bin Jabal, dan itulah menunjukkan bahwa selalu ada sisi yang bersifat ijtihad. Umumnya, yang bersifat kemanusiaan itu adalah bagian dari bukan prinsip ya. Misalnya, sholat, jelas tuntunan wahyu. Tapi ada ijtihadnya banyak. Seperti sekarang, ya, bermasker atau ada jarak, ini ijtihad. Iya. Demikian juga yang lain, misalnya umroh itu kan banyak sisi ijtihad, selalu ada sisi ijtihad. Dan bagaimana kita mengetahui? Pertama adalah kalau itu ditekstualkan oleh Quran dan hadis, kita mengatakan iya. Tapi kalau tidak, berarti ada peluang untuk berijtihad dari para ulama. Dan ijtihad berlaku sampai hari kiamat. Kalau nggak ada ijtihad, bingung kita juga sekarang ini. Mau umroh gimana ya? Nggak ada ijtihad, nggak mungkin. Pakaian gimana kalau nggak ada ijtihad? Nggak mungkin. Tadi misalnya tuntunan pakaian menutup aurat. Sudah, ijtihadnya silakan. Banyak sekali. Ya, berjamaah juga demikian, ada tuntunan wahyu. Iya, yang prinsip-prinsip. Tapi yang sifatnya teknis, misalnya nih ada DKM. Memang dulu ada DKM. Ya. Tapi kan wa ulil amri kan sekian banyak. Termasuk para ulama ulil amri, termasuk ya orang tua dalam tanda kutip di rumah ulil amri kita taati agar kehidupan ini baik. Insya Allah dengan demikian kita berarti sudah mengikuti tuntunan Nabi, yang utama aspek kerasulan dari wahyu, yang kedua adalah ada lagi yang bernama ijtihad berdasarkan pandangan-pandangan, dan itu tidak menyalahi, tidak bertentangan dengan koridor wahyu Al-Quran dan Sunnah Nabi. Wallahu a'lam. Itu Pak Ridwan, terima kasih. Barakallahu fiik. Ustaz, semoga jelas Pak Ridwan. Baik Ustaz, Ana izin bertanya Ustaz. Kita semua mengetahui bahwa Rasulullah adalah uswatun hasanah dan contoh untuk kita semua. Bagaimana kiat-kiat praktis Ustaz supaya kita bisa selalu mencintai beliau dan mencontoh akhlak beliau supaya keseharian kita semakin menjadi lebih baik, karena menjadi istiqomah itu yang berat. Baik, silakan. Baik, terima kasih. Barakallahu fiik. Istiqomah itu kan menjalankan sesuatu secara kontinu. Nabi SAW menyebutkan khairul a'mali adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amal kalau dilakukan kontinu. Kalau kontinu memang tidak mungkin banyak.
Makanya disebut wa inqalla. Sedikit tapi terus dijalankan. Ibadah itu kalau langsung banyak biasanya akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dan tidak sehat secara iman. Seperti olahraga, kalau sekali gitu, sebulan langsung 50 jam, wah itu bahaya. Tapi kalau tiap hari beberapa menit, itu lebih sehat. Karenanya istiqomah itu mengikuti tuntunan Nabi. Ya tadi, Nabi puasa, Nabi enggak. Tidak boleh kita paksakan. Kenapa khawatir tidak istiqomah? Demikian juga dalam bab-bab yang lain. Istiqomah itu prinsip pertamanya dijalankan kontinu meskipun maaf sesuai kemampuan. Infak setiap hari nggak apa-apa, 5.000, 10.000. Itu lebih baik daripada jreng di bulan Ramadan doang. Padahal orang butuhnya kan nggak Ramadan saja. Itu bagus. Kalau Ramadan itu bukan satu-satunya, tapi nambah gitu ya. Ini kapan sholat? Ramadan. Ngaji? Ramadan. Ramadan itu meningkatkan. Tapi sebelumnya sudah bisa dijalankan dan tidak ada larangan gitu. Jangan zakat infak sedekah di bulan Ramadan. Semuanya bagus, amal mulia itu nggak pakai waktu. Yang kedua, istiqomah itu dalam ayat Al-Qur'an selalu dalam bentuk banyak ya. Innallazina qalu rabbunallah. Karena tidak mungkin kita istiqomah sendirian. Kalau istiqomah sendirian namanya bukan istiqomah. Karena kita akan dibantu oleh sahabat kita. Ada dibantu oleh rekan-rekan kita. Ini kalau tidak ada sahabatnya, sulit kita bermajlis istiqomah. Tapi karena ada teman, ada sahabat, ada keluarga, ada orang-orang baik, Masya Allah. Kita berusaha datang, berusaha hadir. Kenapa? Yang lain mensupport. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Maka istiqomah landasannya adalah kita perlu pertemanan yang baik. Selevel apapun, siapapun orang kalau sendirian tidak kuat. Kata Nabi, setan suka dengan orang sendirian. Fa inna syaitan ma'al wahid. Wa huwa minal itsnaini abad. Dari 2 orang jauh, 3 orang lebih jauh, banyak orang lebih jauh. Karena akan dikuatkan. Demikian juga istiqomah itu kaitannya adalah kita menjalankan bukan karena waktu, tapi karena Allah. Orang menjalankan karena waktu biasanya tidak istiqomah. Kun abdan robbaniyan, wala takun abdan ramadhaniyan, abdan maulidian. Ibadahnya kalau Ramadan, kalau maulidan baru ibadah. Tidak, ibadah kepada Allah hatta ya'tiyakal yakin di akhir surat Al-Hijr, wa'bud rabbaka. Ya udah kapanpun dimanapun. Ya, tidak ada kemudian saya mah nanti. Nah, kalau sudah nanti itu sudah ciri kurang istiqomah karena pakai nanti. Sholat zuhur nanti, ya sholat zuhur pada waktunya selesai ya udah yang lain begitu. Saya nanti dikumpulin, nah nggak bisa dikumpulin. Disitulah 3 hal itulah yang mudah-mudahan menguatkan kita untuk istiqomah. Istiqomahnya alal iman, alal ibadah, dan alal akhlak. Apalagi bab akhlak sulit istiqomah. Orang jujur sendirian sulit. Perlu orang yang banyak yang jujur. Ya. Tapi kalau satu saja, wah lama-lama juga nggak kuat. Apalagi dibilangin sama temennya. Kayak gini, masih jujur. nggak mujur loh, jujur gitu ya. Ya maka dia dibantu oleh yang jujur lagi sehingga ia kuat. Kalau tidak berat. Disitulah istiqomah alal akhlak lebih berat ternyata karena kita membutuhkan maaf sahabat-sahabat, keluarga, rekan yang insya Allah selalu bersama dalam kebaikan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Bu. Pak mau tanya, kalau sholat fajarnya tadi ketinggalan, kita bisa gantinya dengan apa ya, Pak? Baik, terima kasih, Pak. Ya. Sholat fajar ditetapkan oleh Allah dan Rasul waktunya. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta, kemudian dijelaskan oleh Nabi. Tapi inilah kebijaksanaan Nabi. Kalau seseorang tertidur dan bangun, maka sholatlah pada saat bangun. Jadi orang yang tertinggal sholat fajar, saat bangun langsung sholat. Asalkan insya Allah bukan disengajakan. Ya biasanya orang penat gitu ya, habis kerja atau dia sakit. Ternyata dia tertidur dan bangunnya maaf. Misalnya sekarang baru bangun, sholat sekarang. Itu juga tuntunan Nabi. Namun dalam keadaan tidak sakit, dalam keadaan normal, kita patuh pada waktu. Waktu sudah ditetapkan oleh Allah, kemudian dijelaskan oleh Nabi, dan diamalkan oleh Nabi, dan juga dikuatkan oleh para sahabatnya,
Sehingga jika orang tertinggal dari sholat, langsung sholat. Tidak ada ganti sholat yang lain. Sholat itu cuma 5 waktu sehari semalam yang wajib. Nggak ada gantinya sholat. Tapi kalau yang lain ada gantinya. Puasa ada gantinya. Fidyah kalau tidak mampu. Sholat tidak ada gantinya. Yaitu kalau kita terlewat waktu, sholatlah pada saat kita ingat itu. Yaitu pada saat bangun dari tidur. Atau saking sibuk dia lupa. Masya Allah, tinggal 5 menit. Langsung sholat. Bukan kemudian, nanti aja deh. Udah tanggung ini. Tidak, langsung sholat. Itulah namanya rukhsah. Namun rukhsah itu tentu karena ada uzur, misalnya tadi tertidur, atau ya manusia karena saking sibuknya kelupaan. Dan insya Allah kalau uzur atau lupa nggak tiap hari, nggak tiap waktu. Kalau tiap waktu namanya planning. Saya subuhnya jam 6, nah itu planning. Tapi suatu saat manusia alfa biasa. Itu terjadi pada beberapa tabi'in juga dan tidak ada masalah ibu. Silahkan sholat pada saat ibu terbangun atau pada saat kita terbangun. Pada saat kita ingat, langsung saja sholat. Tidak ada ganti sholat dengan sholat yang lain. Bab yang sholat ini sangat ya mahdoh sekali, sangat saklek sekali. Sedangkan kalau puasa nggak mampu, bisa dengan fidyah. Yang lain pun ada kafaratnya. Tapi sholat, maaf, hanya sholat sehingga kita jalankan pada saat kita langsung ya menunaikan ibadah itu. Wallahu a'lam. Termasuk subuh. Ya, silahkan sampai misalnya bangunnya jam 7 langsung sholat, nggak bisa diganti duha. Ya, jadi itulah tuntunan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih Ibu, wallahu a'lam. Ustadz izin bertanya, apakah ada pelatihan profesional praktek tata krama perilaku hubungan antar manusia ala Nabi Muhammad SAW? Masya Allah, Pak Dedi, ini usulan dari beliau, saya setuju ya. Bagaimana ada semacam training khusus ya, pelatihan-pelatihan atau kajian-kajian membahas akhlak Nabi saja, bagaimana berhubungan dengan ya sesama. Luar biasa. Yang ada memang baru praktek ibadah itu paling banyak. Jadi kita ini kebanyakan ya, dan itu bagus sebetulnya. Di kepala kita ini ibadah saja, tapi melupakan akhlak. Bahkan dalam ibadah harusnya ada akhlak. Bayangkan, nyium hajar aswad itu sunnah kan? Tapi kita tidak boleh memaksakan sampai menyakiti orang. Dan ini jarang. Umumnya pokoknya usaha. Bahkan sampai, ya Allah. Padahal itu sunnah. Dan Nabi mengatakan. Umar bin Khattab mengatakan. Kalau Nabi tidak mencium, aku tidak mencium. Berarti ini ada sesuatu. Bahwa itu tidak harus, tidak mutlak. Kalau mencelakakan atau membahayakan orang lain. Sekarang kita sholat sunnah. Ada yang Abu Dzar Al-Ghifari mengatakan. Kita ya iktikaf di Masjid Nabawi dan ada orang yang kelaparan, saya keluar dan saya penuhi orang kelaparan. Itulah akhlak. Bayangkan, padahal beliau itu ahli ibadah. Ini menunjukkan bahwa kalau dipetakan, maka sesungguhnya bab akhlak itu lebih banyak dari bab ibadah. Betul. Dalam tanda kutip sholat 5 kali sehari, tapi akhlaknya 24 jam. Selama kita berhubungan dengan orang, kecuali kalau tidur nggak berhubungan, aman. Mau tidur sambil gini-gini nggak ada masalah, orang tidak berhubungan ya, dan dimaafkan oleh Allah. Tapi selama dia hidup, bangun, maaf, ya udah dia ada akhlaknya. Di rumah ada, di jalan ada, bayangkan, di kantor ada, sama yang lebih muda ada, sama yang lebih senior ada. Subhanallah, 24 jam. Sedangkan ibadah, hablum minallah, Masya Allah, bisa dihitung dengan beberapa waktu saja. Ramadan, orang tidak puasa boleh? Boleh. Kalau dia sakit. Tapi boleh enggak dia ya berkata-kata kotor? Ya enggak boleh tetap. Saya kan enggak puasa, Ustaz. Tetap lagi enggak puasa pun sama. Hebat kan akhlak. Tapi Bapak Ibu lagi sakit, boleh tidak puasa? Boleh. Tapi boleh enggak, maaf, ngomongin orang? Tetap enggak boleh. Hebat itu. Namun betul Pak Dedi, ini mungkin usul ya dari beliau, saya belum mengetahui ada pelatihan akhlak. Umumnya pelatihan ibadah, dan itulah ada beberapa training tapi tidak langsung kepada akhlak Nabi ya, ada beberapa training apa namanya ruh gitu ya, seperti mungkin ada mabit, ada beberapa kajian-kajian khusus mengenai akhlak sudah ada, tapi training yang langsung bagaimana akhlak Nabi setahu saya ya, Allah alam, mungkin nanti informasi dari yang lain, tapi ini bagus menjadi catatan bagi kita, mudah-mudahan kita bisa meneladani akhlak Nabi
sehingga dibutuhkan training-training kajian akhlak Nabi. Bagaimana dengan keluarga, satu sesi. Bagaimana dengan tetangga, satu sesi. Bagaimana dengan masyarakat, berbilang agama, berbilang bangsa, satu sesi. Nah itu kalau begitu insya Allah. Mudah-mudahan bisa dibuatkan, silakan panitianya Pak Dedi ya. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Wallahu a'lam Bapak Ibu. Jazakumullah khairan. Silakan yang di masjid atau yang di rumah. Boleh nggak sholat isyraq? Boleh aja yang di rumah. Kan dia ada uzur dan ada halangan. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya mohon dimaafkan. Dan insya Allah kita selalu sehat walafiat. Dan mudah-mudahan kita mampu meneladani Nabi dalam berbagai aspeknya. Tidak hanya ibadahnya, tapi akhlaknya yang luhur. Dan insya Allah akhlak ini tidak hanya menjadikan dunianya baik, tapi masuk surga. Paling banyak memasukkan orang ke surga apa? Takwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Amin ya rabbal alamin. Saya kembalikan. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.